Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Kali ini kita tentang rasio Gini ya. Ada ketimpangan di dunia, juga ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi di Indonesia yang sama-sama menjadi tanggung jawab kita untuk mengatasinya. Presiden Jokowi juga sangat memperhatikan. Kemarin juga ada kritik dari Buya Abbas dan sebagainya yang sempat ramai. Negara maju Eropa, Amerika juga terjadi banyak ketimpangan. Di Indonesia ini sekitar 0,381. Nah, Paman Apik kembali ke sini. Apa artinya 0,381? Seperti Paman Apik sudah bahas sebelumnya, ketika kita punya 0,381 ini, 0,38, artinya penyimpangan dari garis lurus ini adalah sebesar 0,38. Tapi di sini penyimpangannya cukup A, itu adalah separuhnya dari 0,38. Ya, 0,19. Itu artinya. Hanya itu saja. Jadi Gini 0,38 itu kita tidak bisa menarik kesimpulan yang lain. Gitu. Nah, ketika Gini ini anggap aja 38% ya, biar gampang ya 0,38 itu. Kemudian ada yang menarik kesimpulan bahwa 1% penduduk gitu menguasai 38% kekayaan di Indonesia. Nah, gitu. Ini salah. Jadi kalau 38% artinya adalah 1% penduduk menguasai 38% kekayaan, ini salah. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau mau menyimpulkan kita harus punya data yang lain. Nah, yang bisa diambil kesimpulan gimana sih, Paman? Kalau ini Gini Indonesia itu 38%, kemudian misalnya Gini itu bisa turun, Gini ini turun jadi 20% misalnya. Maka ini memang lebih bagus, gitu aja. Kenapa lebih bagus? Karena penyimpangannya nanti akan berubah. Yang tadinya ini A, ini adalah 0,19, luasnya setengahnya dari 0,38, maka kalau 20% menjadi A ini hanya 0,10. Jauh lebih kecil penyimpangannya. Memang hanya begitu. Jadi rasio Gini hanya bisa untuk menyimpulkan perbandingan gitu saja. Nggak bisa menghasilkan 1% yang kayak diharapkan tadi ya. Buya Abbas ketika mengkritik waktu itu 1% menguasai 50% saham, 50% tanah, nah itu tidak tepat. Nah karena itu Paman Apik membuat pengelompokan ini. Jadi rasio Gini itu untuk mengklasifikasikan buruk baik itu sulit, pertimbangannya apa, maka Paman mengembangkan nilai ketimpangan ini. Nah, ketika rasio Gini Indonesia itu 0,38 memang masuk pada kelompok buruk karena di atas 0,375. Nah, padahal kita sedikit lagi itu bisa diturunkan. Nah, kalau diturunkan di bawah 0,35, nah ini kita sudah masuk sedang. Ya. Bagaimana cara menghitung ini? Nanti kita bahas di video yang berikutnya. Yaitu Paman akan mengubah dulu dari G ini kepada nilai ketimpangan. Nah, dari nilai ketimpangan ini bisa dihitung nanti porsi berapa persen orang miskin dapatnya. Porsi 25% orang miskin dibanding dibanding rata-rata. Dapatnya berapa persen. Gitu ya. Jadi kalau kondisi Indonesia sebenarnya itu sekitar 6%, 6,2% atau anggap aja Paman Apik 7%. Jadi orang miskin itu hanya mendapat 7% dari rata-rata kira-kira pendapatannya. Ketika orang Indonesia itu rata-rata sekitar 20 juta per kakak pendapatan per bulan. Gede loh Indonesia itu kalau rata-ratanya. Karena hanya 7%, maka ya hanya 1,4 juta rupiah per kakak ya, per bulan. Memang ini menjadi tantangan kita. Sebenarnya gede rata-ratanya kita, hampir 20 juta per kakak per bulan, tapi yang orang miskinnya kecil. Orang kayanya berarti tinggi ya Paman? Ya tinggi, bisa dihitung juga. Ya, dengan berbagai macam cara. Nah, inilah tanggung jawab kita bersama bagaimana memperbaiki situasi Indonesia biar lebih bagus lagi ya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan ada komen, ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar bawah ini. Terima kasih.